Sebuah kisah, karya dari gadis cantik bernama Kin. Perkenalkan, nama aku Kin. Aku punya sedikit cerita berawal dari sebuah kisah kepolosan seorang anak dan kisah menuju pendewasaan. Hai Riz, pagi ini sejuk ya? Iya Kin, suasananya juga tenang serasa kembali di masa kecil. Kin, aku merasa bernostalgia kembali dengan masa kelamku. Bukan hanya kamu, tapi kita. Kenapa, Kin? Tidak, lucu aja. Pagi itu berjalan seperti biasa, berangkat ke sekolah, bersenang-senang, bercanda, tertawa, dan semuanya berakhir sesampaiku di rumah. Raut wajah itu seakan melukiskan sebuah kesedihan, kegelisahan, dan semua hal berbeda dari nalarku. Kau tertipu, Kin. Iya, begitulah. Pikiran polos membuatku tertipu. Ingin lanjut bernostalgia. Keesokan harinya, rencana yang bukan rencanaku, aku kembali bergembira melukis pelangi dalam buku harianku. Tapi apa? Tertipu lagi. Tangan yang membuatku bangkit, langkah kaki yang selalu kurindukan. Puh. Suara apa itu? Hiruk pikuknya orang-orang lalu lalang, entah apa yang mereka lakukan. Ini di mana? Apakah kita akan bersenang-senang di sini? Ini tempat apa? Kenapa dia di tempat lain? Gambaran apa di tangannya? Kenapa gambar itu tidak di tanganku? Kakiku melangkah terdiam dari atas aku melihat. Aku semakin jauh akan kebahagiaan itu. Mereka pergi. Benda besar itu membawa derai hujan jatuh di tepat mataku. Langkahku mati. Bibirku tak berucap. Kau tertipu lagi. Ingin diselimuti rindu, tiap malam penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bantal melukis kisah di balik air mata. Duduk tanpa suara menatap bulan bersama hiasan bintang-bintang. Bertanya, hari ini rinduku jatuh di bintang yang mana? Tak percaya, takdir Tuhan bungaku tumbuh di tanah yang berbeda. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Yang kulakukan hanya menyalahkan Tuhan. Kenapa pada saat aku membutuhkan kehangatan itu, ia malah memberiku hujan yang deras seakan membuang batu terapung di tengah sungai yang keruh? Apakah kau masih menyalahkan Tuhan? Seketika dalam kesunyian malam, aku berpikir. Bertanya hingga aku menemukan jawabannya. Inilah proses pendewasaanku. Pembelajaran proses kehidupan, di mana aku belajar hidup tidak memberikan segala yang ada pada rencanaku. Tiap bait kehidupan yang aku lalui membuatku berpikir bahwa aku adalah orang penting bagi diriku sendiri. Aku menyelinap terdiam di antara malam bisu dan sunyi itu. Aku menemukan cahaya di sana, dan ya, aku sadar ketika aku telah menemukan kebahagiaan itu, aku telah tumbuh dewasa dengan kisah yang begitu hebatnya. Kisah yang memenuhi buku harianku dengan pelangi disertai hujan. Kini, aku tak menunggu kupu-kupu singgah di ruang tamuku. Akhirnya, dia kembali dengan sedikit hal menyedihkan yang mendewasakan dan sebuah kebahagiaan yang akan ada selamanya. Selamanya? Apakah air hujan itu tidak akan menjadi buih lagi di lautan? Bagaimana kamu bisa yakin akan kata selamanya? Ketika buih-buih laut diangkat menjadi anak asuh angkasa yang bergerombolan di awan hitam, lalu terbang ditiup sang bayu. Bahkan debu yang telah kubersihkan di sela-sela kehidupanku masih saja bermunculan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itu kalimat yang sudah kuperoleh. Kekagumanku akan karya tulis sang pencipta membuatku berpikir keras akan pemecahan masalahnya. Dan ya, jawabannya adalah sang penulis itu sendiri. Kurenungkan dalam diam, kuhayati dengan tenang, dan kusampaikan dengan pelan di atas telapak tangan yang telah kau ukir. Dan ya, skenario Tuhan adalah tujuan yang tak dapat kutempuh dengan kompas.
Sekarang aku akan melihatnya hanya beberapa kali dalam sebulan, dan setiap kali bertemu, serasa aku tak ingin lagi pergi darinya. Aku merasa dia begitu istimewa sampai aku takut akan kata kehilangan. Menghabiskan waktu seperti berpindah dari lembaran satu ke lembaran lainnya. Setiap hari ada kenangan baru yang nantinya menjadi kisah untuk anak-anakku. Di suatu situasi di mana hanya ada aku dan dia menceritakan segalanya, cinta, keluarga, teman. Aku hanya menjawab iya dan tertawa. Ceritakan kisahmu juga, cinta, teman, sambil merangkul bahuku. Dan yang kuceritakan adalah kisah di mana ia pergi, rindu, harapan, kesedihan, dan doa. Lalu air mata mulai memenuhi pipinya. Tak banyak kalimat yang terlontarkan, hanya pelukan hangat dan usapan di kepalaku. Seketika aku merasa aku adalah orang menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Sudahlah, aku menghapus air matanya dan mengatakan terima kasih atas segala kisah itu, di mana aku adalah korban dan aku pun yang jadi pemenangnya.